Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah pertemuan terakhir mata kuliah Dasar Genetika atau lecture yang ke-15. Minggu depan akan dilaksanakan ujian akhir semester. Nah, pertemuan yang ke-15 hari ini judulnya adalah tentang mutasi. Yang akan kita bahas adalah apa itu mutasi, kemudian jenis mutagen, tipe mutasi gen dan kromosom, serta penyakit yang diakibatkan oleh mutasi. Nah, mutasi adalah perubahan susunan gen, atau lebih kecil lagi adalah DNA, yaitu berubahnya struktur dan jumlah kromosom yang menyebabkan perubahan sifat yang dibutuhkan. Nah, individu yang mengalami mutasi disebut sebagai mutan, sedangkan penyebab mutasi itu adalah mutagen, dan tempat terjadi mutasi di sel kelamin atau gamet dan sel tubuh somatis. Nah, jika mutasi terjadi pada sel gamet, maka ia akan diwariskan hingga keturunan-keturunan selanjutnya, terjadinya pada sel kelamin. Sedangkan jika terjadi pada sel somatis, ini tidak diwariskan, terjadinya pada sel tubuh, dapat berupa embrio atau sel dewasa, ataupun semisal bagian dari tubuh kita, misal tangan, kaki, rambut, dan lain-lain bagian sel tubuh. Itu tidak diwariskan mutasinya. Nah, penyebab mutasi adalah mutagen. Mutagen dibagi menjadi tiga, yaitu secara fisik, kimia, dan biologi. Kalau secara fisik, contohnya radiasi sinar X, sinar Ronsen. Ronsen juga bisa menyebabkan mutasi jika terlalu sering terpapar oleh ronsen ini dan daya atau power dari sinar ronsennya terlalu tinggi. Kemudian sinar radioaktif, alfa, beta, gamma, dan sinar kosmis dari luar angkasa. Ini seperti debu debu kosmis ataupun awan matahari. Sedangkan mutagen kimia adalah kolkisin, digunakan untuk taman transgenik, ini paling sering digunakan di kultur jaringan. Kemudian ada digitonin dan benziprena. Benziprena ini adalah komponen asap rokok. Jadi, kenapa disebutkan bahwa ini buat yang merokok ya, kenapa dikatakan bahwa perokok pasif itu lebih berbahaya, lebih chance untuk sakitnya lebih tinggi ketimbang yang merokok. Karena yang perokok pasif ini, dia menghisap asap dari perokok dan, tentu saja perokok itu memiliki banyak bakteri dan virus di dalam dirinya. Asap itu dikeluarkan dari dalam dirinya, sehingga yang dihirup oleh perokok pasif ini tidak hanya asap lagi, tapi juga sudah penyakit-penyakit yang diderita oleh perokok ini. Jadi dikatakan bahwa kenapa perokok pasif itu lebih berbahaya. Lalu biologi, mutagen biologi itu bisa virus atau bakteri yang merusak kromosom sehingga nanti pembacaan DNA-nya akan berubah dan sel juga akan berubah. Nah, apabila embrio sedang tumbuh mengalami mutasi pada salah satu sel somatisnya yang sedang giat membelah, maka perubahan tersebut diwariskan atau tidak? Tentu saja tidak, karena yang bermutasi adalah sel somatis atau sel tubuh, maka ia tidak diwariskan pada keturunannya. Namun jika yang terjadi pada sel gamet, akan diwariskan hingga keturunan selanjutnya. Nah, ini adalah mutasi gen atau point mutation terjadi karena perubahan struktur DNA atau gen pada bagian basa nitrogen. Nah, perubahan DNA ini menyebabkan perubahan kodon mRNA dan akhirnya menyebabkan perubahan jenis protein yang disintesis. Jika terjadi pada sel tubuh akan diturunkan, misal mutasi pada sel kulit yang menyebabkan kanker. Oh, sorry, ini jika terjadi pada sel tubuh tidak akan diturunkan ya.
Jika terjadi pada sel kelamin, gamet, maka akan diteruskan pada keturunannya. Ini kurang kata tidak di sini. Misalnya berbagai macam cacat dan penyakit menurun yang terpaut kromosom X dan Y. Nah, tipe mutasi gen ini atau DNA itu ada dua, point mutations dan frame shift mutation. Nah, untuk mutasi titik ini terbagi lagi menjadi tiga, ada substitusi, penambahan, dan pengurangan. Tentunya apa yang ditambah, apa yang diganti, apa yang dikurang. Yang ditambah, ganti, kurang itu adalah basa nitrogen. Masih ingat basa nitrogen? ATGC. Adenin, timin, guanin, sitosin. Nah, yang pertama point mutation adalah perubahan satu basa nukleotida. Contoh, delesi, insersi, dan substitusi dalam sebuah gen. Nah, yang pertama adalah substitusi. Substitusi itu adalah pergantian. Semisal gen normalnya di sini, gen normalnya dengan sekuens DNA GG, TCT, CC, TCA, CG, CCA, maka mRNA-nya akan membaca kebalikan. G, C, GC, TA, CG, T jadi A, C jadi G, C jadi G, T jadi A, C jadi G, A jadi U, C jadi G, G jadi C, C jadi G, C jadi G, A jadi U. Nah, kemudian ini per 3 basa atau triplet, CCA itu dibaca Pro, AGG, Glue, dan lain-lain, ini maka akan menghasilkan asam amino. Nanti asam amino ini akan membentuk protein. Nah, ini kalau terjadi secara normalnya. Namun, jika ada terjadi mutasi substitusi, semisal penggantian yang semula di sini adalah T, diganti menjadi A, maka mRNA-nya juga bukan lagi G, menjadi U, karena pasangan dari A itu U, sedangkan pasangan dari T itu G. Jika T diganti dengan A, maka mRNA yang dibaca di sini adalah U, sehingga menyebabkan pembacaan yang semula GAG adalah glutamin, maka GUG di sini menjadi GUG dan arginin. Maka jika asam amino ini nanti membentuk protein, semisal yang ini membentuk protein, saya tidak tahu apa ya, protein A. Namun di sini yang tujuannya membentuk protein A tidak terbentuk karena asam amino glutaminnya kurang, malah ada yang arginin. Jadi ini akan membaca protein yang lain, sehingga nanti akan terjadi mutasi. Nah, ini yang disebut sebagai mutasi titik substitusi ya. Jadi hanya satu saja yang salah, maka turunannya akan berbeda. Bagaimana dengan insersi dan delesi? Secara teorinya sama. Nah, semisal ini ada RNA-nya, mRNA tadi sudah dibaca AUG, misal metionin, lisin, fenilalanin, dan glisin, serta ini ada stop codon di sini. Nah, jika ini tipe normal, maka akan hasilkan ini. Namun kalau ada delesi, delesi ini adalah pengurangan ya. Delesi ini menyebabkan mutasi salah arti. Jadi, di sini ada U-nya 3, urasilnya 3, namun karena ada pengurangan, mutasi, pengurangan, U-nya hilang. Jadi U-nya hanya 2 ditambah G, UUG. Yang semula dibaca fenilalanin, UUG dibaca leusin. Dan yang semula GGS itu glisin, nanti di sini akan berubah menjadi alanin dan lain-lain, sehingga nanti produknya juga akan berbeda dan akan terjadi penyimpangan. Nah, untuk insersi, insersi adalah penambahan. Kalau dari tadi pengurangan, insersi penambahan. Semisal di sini terjadi penambahan U, maka yang harusnya banyak asam amino, karena UA itu stop codon, sehingga hanya satu saja asam amino yang terbentuk. Dan menyebabkan mutasi ini tanpa arti, karena hanya satu asam amino. Lalu, jika terjadi delesi atau pengurangan 3 nukleotida, menyebabkan mutasi salah arti. Semisal tadi AAG di sini, lalu AAG-nya hilang, maka lain lagi produknya nanti dan menyebabkan mutasi. Nah, lanjutnya saya kasih contoh lebih real. Jika kita masukkan atau hilangkan beberapa basa pada rangkaian DNA, maka kita akan dapatkan susunan DNA yang kacau. Berbeda dari asalnya, berbeda dari apa yang produk yang kita mau. Semisal produknya adalah The Big Fat Cat at the Rate
and Gadil. Nah, kita hilangkan satu bahasa atau kita hilangkan satu hurufnya yang B ini, maka pembacaannya akan beda. Coba bagaimana bacanya? The IZVTCTTITHAT Nah, ini tidak lagi bisa terbaca dan sulit diterjemahkan. Jika di atas jelas, the big fat cat ate the rat and Gadil. Maka di sini bahasa apakah ini? Seperti itu. Nah, sama, jadi analoginya seperti ini ya, jika terjadi pengurangan atau penambahan. Nah, yang terjadi pada pada tubuh manusia dan makhluk hidup, salah satu contoh dari point mutation ini adalah mutasi titik adalah sickle cell disease atau sel darah merah ini membentuk bulan sabit. Sel darah merah itu bentuknya bulat, pipih berwarna merah, namun jika terjadi pergantian basa nitrogen, satu saja pergantian basa nitrogen, maka hemoglobin ini yang semula membentuk gen bulat, ini malah membentuk gen bulan sabit dan menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Gegara, sel yang berbentuk bulan sabit ini tidak berfungsi sempurna seperti layaknya sel darah merah yang berbentuk pipi lonjong. Nah, ini contoh dilihat di mikroskop. Ini pada sel darah pada keadaan normal, dan ini sickle cell anemia. Nah, jika tadi kita membahas tentang mutasi gen atau mutasi DNA, maka ternyata mutasi juga bisa terjadi pada cakupan atau skala yang lebih besar, yaitu pada kromosom. Nah, kromosom ini kan lebih besar dari DNA ya, di dalam artian bahwa di dalam kromosom itu terdapat DNA. DNA bisa bermutasi, apalagi kromosom yang lebih besar ini ya. Nah, apa saja yang terjadi pada kromosom jika ia bermutasi? Nah, ini terjadi karena perubahan struktur dan jumlah kromosom. Contoh pada peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction, kromosom bisa saja hilang atau bertambah jumlahnya. Non-disjunction ini saat pembelahan sel, masih ingat? Jadi saat berubah, apakah itu mitosis, meiosis, saat dia ingin memperbanyak, kan ada profase, metafase, anafase, telofase, itu kan terjadi pemisahan sister kromatin atau pemisahan kromosom, lengan kromosom. Nah, jika gagal berpisah, maka bisa saja ada kromosom yang punya kaki lebih atau kakinya kurang, seperti itu. Nah, kegagalan kromosom untuk berpisah pada waktu pembelahan meiosis menyebabkan sel gamet, karena meiosis membentuk sel gamet ya. Kalau mitosis membentuk sel tubuh, ingat. Jadi menyebabkan sel gamet, sperma dan ovum memiliki penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Nah, semisal seperti ini. Kalau keadaan normal, ini yang biru dan merah atas membelah ke arah kutub yang di sana, 2 saja. Namun kalau gagal berpisah, maka yang pasangannya akan ikut. Nanti membelahnya kurang dan lebih, yang harusnya N, 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 namun ini karena ada penambahan jadi plus satu, yang ini karena tidak ada pasangannya maka minus satu minus satu. Nah, jika gamet hasil gagal berpisah ini gamet ya, gamet hasil gagal berpisah ini berfertilisasi atau, bersilang, maka bisa saja tidak dapat menjadi individu baru atau gagal. Dan bisa saja menjadi individu baru tapi memiliki kelainan. Kemungkinannya 2, ya tidak terbentuk embrio atau embrionya nanti, cacat. Nah, ini jika saat pembentukan sel telur tadi terjadi non-disjunction yang saya bilang gagal berpisah, maka ovum yang terbentuk punya kemungkinan kromosom segini, 22A plus XX atau ini atau yang ini ya. Nah, jika nanti sel ovum ini dibuahi oleh sel sperma, maka misal ovumnya di sini ya, 22AA XX, OOX, lalu spermanya yang normal, hasilnya berbeda-beda. Bisa saja keturunannya wanita super, Klinefelter, Turner, Lethal, Down syndrome, dan bisa juga Down syndrome yang pria ya.
Nah, mutasi pada kromosom, pada struktur kromosom itu ada 5 tipenya, hampir mirip dengan mutasi gen ya. Ini ada delesi, inversi, translokasi, dan duplikasi. Delesi adalah hilangnya sejumlah gen dari kromosom homolog. Ini lengan kromosom, terjadi delesi, hilang, maka jadi lebih pendek kromosomnya. Kalau inversi, kerusakan pada segmen kromosom tertentu, lalu ya entah bagaimana ia berputar 360 derajat. Sorry, ini 360 saya rasa ya, 360 derajat. Nah, penempatan gennya jadi terbalik, akan membentuk produk yang berbeda pula. Nah, kalau duplikasi, penggandaan. Nah, yang semula ini ada bagian kromosom ini, lalu ia mengganda dan kromosomnya lebih panjang. Kalau translokasi, berpindah, melibatkan dua kromosom yang bukan homolog, yang bukan sister chromatid tadi ya. Bagian gen pada satu kromosom ditransfer ke kromosom lain. Misalnya kita punya kromosom A dan B. Mereka ini bukan kromosom homolog ya, kromosom yang berbeda. Nah, terjadi pemindahan karena berdekatan, pemindahan sektor atau bagian dari lengannya. Ini juga disebut mutasi. Nah, semisal ini ya, nanti ini tolong dipelajari, original kromosom A, B, C, D, E, F, G. Kalau duplikasi, misal D-nya ada 2, E-nya hilang. Kalau delesi, A, B, C, D-nya hilang. Kalau inversi, kebalik ya, A, B, C yang harusnya D, E, F menjadi F, E, D. Nah, kalau inversi itu ada juga inversi yang di awal ya, tidak di tengah. Jadi ada yang A, B, C, F, E, D, ada A, C, B. Jadi hanya satu bagian saja. Kalau ini kan 3 bagiannya langsung berputar. Ini satu bagian, 2 bagian saja. Nah, mutasi jumlah kromosom. Kalau tadi mutasi kromosom, ini mutasi jumlah kromosomnya. Ada berapa jumlah kromosom yang bermutasi, seperti itu. Nah, aneuploid jumlah basa N-nya, atau ploid-ploid dan allopoid ini jenis dari mutasi jumlah kromosom. Contohnya monoploid, triploid, tetraploid. Nah, sel tubuh normal manusia itu atau makhluk hidup lain memiliki 2N kromosomnya. Penggandaan yang tidak benar adalah semisal 2N kurang 2, unisomik, monosomik, trisomik, tetrasomik. Ini penambahan pengurangan jumlah kromosom. Nah, catatannya adalah perubahan penggandaan atau pengurangan jumlah kromosom dapat menimbulkan penyakit kromosom. Contoh kelainan, ini sindrom Turner. Ada terjadi pengurangan 2N kurang 1 sama dengan 45. Yang seharusnya kromosom manusia itu 46, tapi karena ini 2N kurang 1, maka 45. Kalau 2N tambah 1, 2 kali 23 tambah 1, 47. Harusnya 46. Lalu ini juga 47, sindrom Down. Contohnya ini untuk Turner ya, Turner tadi. Lalu ini pada Klinefelter syndrome, dan ini pada Down syndrome. Sekian materi mengenai mutasi. Jika ada pertanyaan langsung ke forum diskusi. Nah, yang harus saya tekankan adalah jika ingin bertanya, bukan bertanya kepada dosennya saja ya. Jadi boleh bertanya kepada teman-temannya juga. Jadi tidak mesti selalu bilang, eee, selalu bertanya kepada saya gitu. Jadi boleh tanya ke yang lain, karena teman-teman yang lain kalau bisa jawab, akan saya tambah poin, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.